Alhamdulillah, Shin Tae-yong resmi tiba di Korea Selatan untuk liburan sejenak usai bawa prestasi gemilang di Timnas Indonesia di luar dugaan STY buat pernyataan mengejutkan ini ke publik Korea. Bikin terharu melihatnya. Simak sampai habis. Emil Audero dan bapaknya bisa menangis auto kejang melihatnya usai resmi tersingkir dari Timnas Italia di Euro 2024. PSSI buat pernyataan keras dan berani kayak gini ditolak PSSI kah? Emil bisa menyesal seumur hidup melihatnya. Simak baik-baik. Dasar pengurus kurang ajar, untung ada Pak Erick Thohir yang menyelamatkan Timnas Indonesia. Hassani Abdul Ghani blak-blakan ada pengurus PSSI yang tolak naturalisasi sampai ngomong jujur kayak gini. Bisa bikin fans Timnas Indonesia sangat geram melihatnya. Luar biasa, baru selesai tadi pagi, kiper berKTP Indonesia gegerkan Amerika Serikat sampai bawa timnya menang dengan skor meyakinkan. Maarten Paes bikin bangga Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. Akhirnya sadar dan waras juga masyarakat Malaysia, akhirnya akui kehebatan Indonesia sampai bahkan rela lakukan hal ini demi Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sumpah gak nyangka mereka bakalan hal semacam ini. Ini faktanya. Elkan Bagot minta maaf, Shin Tae-yong bersedia memaafkan dan keduanya berpelukan. Jadi harapanku sekarang usai ex-co PSSI buat pernyataan luar biasa ini. Elkan Bagot siap tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kah? Ini berita selengkapnya. Jelas ini didikan luar biasa Shin Tae-yong, pelatih Timnas U16 Nova Arianto, sikat dan bungkam pemain titipan gak jelas demi Indonesia berjaya. Sampai keluarkan statement sangat keras dan tegas begini. Semuanya auto takjub melihatnya. Yalah, kasihan banget lihat Malaysia sekarang. Pelatih Malaysia Kim Pen-gon sampai kayak lemas ngomong gini usai Malaysia tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Malah mau fokus ke turnamen abal-abal, sampah kesukaan Bung Towel. Loh kok bisa? Ini penjelasannya. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Indonesia satu grup dengan Korea Selatan, Australia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan saudara kita Palestina. Jadi prediksi saya. Ini penjelasan detailnya. Pernyataan jujur dan hebat Erick Thohir usai hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 tanggal 27 Juni 2024 nanti sudah saya tunggu. Begini kira-kira nanti reaksinya. Pasca pengundian lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia.
Alhamdulillah, Shin Tae-yong resmi tiba di Korea Selatan untuk liburan sejenak usai bawa prestasi gemilang di Timnas Indonesia di luar dugaan STY buat pernyataan mengejutkan ini ke publik Korea. Bikin terharu melihatnya. Simak sampai habis. Shin Tae-yong sosok yang kini menjadi magnet perhatian bagi sepak bola Indonesia. Bukan tanpa alasan, kepiawaiannya mengelola Timnas Indonesia telah menjadikan mereka kekuatan yang patut diperhitungkan di kancah Asia. Kami telah melalui babak kualifikasi yang sulit dan saya sangat bahagia dengan pencapaian lolos ke babak ketiga, ungkap STY dengan antusias kepada awak media di Bandara Incheon. Sejarah baru pun tercipta karena di bawah komando STY, Timnas Indonesia meraih prestasi yang sebelumnya tak terpikirkan, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kegembiraan meluap tidak hanya di kalangan masyarakat dan penggemar sepak bola, tetapi juga di kalangan pimpinan negara dan federasi sepak bola nasional. Saat ini, Shin Tae-yong tengah berada di Korea untuk cuti bersama. Meskipun demikian, tanggung jawabnya tidak pernah berhenti. Ia akan kembali bekerja keras mulai 20 Juli mendatang dengan misi yang semakin menantang. Persiapannya tidak hanya terbatas pada memperkuat skuad untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi juga mencari bibit-bibit baru yang mampu memperkuat timnas. Emil Audero dan bapaknya bisa menangis auto kejang melihatnya usai resmi tersingkir dari timnas Italia di Euro 2024. PSSI buat pernyataan keras dan berani kayak gini ditolak PSSI kah? Emil bisa menyesal seumur hidup melihatnya. Simak baik-baik. PSSI telah menunjukkan sikapnya terkait pencarian penjaga gawang untuk timnas Indonesia dengan mengisyaratkan bahwa mereka tidak lagi mengejar Emil Audero dari Sampdoria. Emil sih berat, jujur, ujar Arya Sinulinga, anggota komite eksekutif PSSI. Fokus saat ini tampaknya tetap pada Maarten Paes. Perkembangan Maarten Paes masih dalam proses, lanjut Arya Sinulinga. Masih ada peluang di FIFA dan CAS, semuanya sedang berjalan secara bersamaan. PSSI sedang menunggu jadwal sidang di CAS untuk menentukan status Paes. Jadwal sidangnya belum ditetapkan, kata Arya. Kita tidak bisa mengatur jadwal sidang pengadilan. Arya menjelaskan bahwa tanpa celah hukum yang tepat, kasus Paes tidak dapat diajukan ke CAS. Dalam konteks ini, jika kita tidak mencoba membuatnya menjadi WNI, maka kami tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kasusnya, jelas Arya. Kami harus berani melakukan apapun yang diperlukan. PSSI berharap Paes bisa tampil di babak ketiga, tambah Arya. Terlebih lagi, Paes sudah memiliki kewarganegaraan Indonesia dan dokumen yang lengkap, termasuk paspor. Pernyataan Arya Sinulinga ini menggambarkan tekad PSSI dalam menghadapi tantangan untuk mendatangkan Maarten Paes sebagai bagian dari timnas sambil mengatasi berbagai hambatan yang muncul di sepanjang prosesnya. Dasar pengurus kurang ajar, untung ada Pak Erick Thohir yang menyelamatkan timnas Indonesia. Hassani Abdul Ghani belak-belakan ada pengurus PSSI yang tolak naturalisasi sampai ngomong jujur kayak gini. Bisa bikin fans timnas Indonesia sangat geram melihatnya. Mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan tantangan besar dalam proses naturalisasi Jordi Amat, Shaina Patinama, dan Sandy Walsh. Dalam wawancara di kanal YouTube Hassani Corner, Hassani membeberkan kendala-kendala yang dihadapinya dalam mengurus proses dokumentasi mereka di pemerintahan. PSSI ini sepertinya tidak pernah belajar.
Buat apa lagi sih pemain-pemain asing ini dinaturalisasi, padahal dia mainnya biasa-biasa saja, ujar Hassani Abdul Ghani mengomentari penolakan dari pengurus PSSI terhadap upayanya. Menurut Hassani, Jordi, Sandi, dan Saine merupakan pemain yang telah membuktikan kualitasnya dengan bermain di kompetisi papan atas di Eropa. Oleh karena itu, secara kualitas mereka sudah teruji dan layak untuk diakui. Akhirnya saya mengatakan bahwa pemain-pemain yang direkomendasikan oleh pelatih Shin Tae-yong ini menurut data adalah pemain terbaik yang dimiliki keturunan Indonesia, tambah Hassani. Pernyataan Hassani Abdul Ghani mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi dalam proses naturalisasi pemain asing untuk mewakili Indonesia di kancah internasional, serta diskusi yang terus berkembang mengenai manfaat serta kriteria yang digunakan dalam menentukan layak tidaknya seorang pemain untuk dinaturalisasi. Luar biasa, baru selesai tadi pagi, kiper berKTP Indonesia gegerkan Amerika Serikat sampai bawa timnya menang dengan skor meyakinkan. Maarten Paes bikin bangga Indonesia. Begini penjelasan lengkapnya. FC Dallas berhasil meraih kemenangan gemilang 5-3 atas Minnesota United dalam pertandingan MLS 2024 di Stadion FC Dallas Frisco, Texas, Amerika Serikat pada Kamis (20 Juni 2024) pagi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini memperlihatkan performa impresif dari The Toros yang dipimpin oleh Maarten Paes di bawah Mistar. Pada menit ke-32, Minnesota United mengancam pertahanan FC Dallas melalui sepakan keras Bongokuh Lehlongwane dari luar kotak yang berhasil ditepis oleh Maarten Paes. Kemudian, pada menit ke-50, serangan dari Minnesota United kembali membahayakan gawang FC Dallas. Namun kali ini sepakan Hlongwane masih dapat ditangkap dengan mudah oleh kiper yang luar biasa ini, Maarten Paes. Penampilan gemilang Paes dalam pertandingan ini menjadi sorotan tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di mata dunia. Kiper Indonesia ini mampu menggemparkan Amerika dengan penampilan yang penuh konsistensi dan keandalan di bawah Mistar. Kemenangan dan penampilan luar biasa Maarten Paes semakin menegaskan keberadaannya sebagai salah satu kiper yang patut diacungi jempol di kancah sepak bola internasional. Akhirnya sadar dan waras juga masyarakat Malaysia akhirnya akui kehebatan Indonesia sampai bahkan rela lakukan hal ini demi timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sumpah gak nyangka mereka bakalan hal semacam ini. Ini faktanya. Masyarakat Malaysia menunjukkan dukungan tulusnya untuk timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Salah satu warga Malaysia dengan akun @fskengsa mengirimkan doa dan harapannya melalui media sosial. Dalam tweetnya, ia menyatakan bahwa mereka hanya dapat melihat dan mendukung tetangga sebelah, Indonesia. Kita hanya bisa mampu melihat dan mendukung jiran sebelah (Indonesia). Demikian tulis akun @fskengsa mencerminkan semangat persaudaraan antar negara dalam dunia sepak bola. Tak berhenti di situ, @fskengsa juga menyemangati timnas Indonesia dengan mengatakan dongeng perjalanan Indonesia ke Piala Dunia. Tiada ada yang mustahil di sepak bola. Ungkapan ini mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu mungkin terjadi di lapangan hijau, termasuk kisah sukses Indonesia di panggung internasional. Dukungan dan doa dari masyarakat Malaysia ini menunjukkan solidaritas yang menginspirasi, memperkuat semangat timnas Indonesia untuk terus berjuang dan mewujudkan mimpi bermain di Piala Dunia 2026.
Elkan Bagot minta maaf, Shin Tae-yong bersedia memaafkan dan keduanya berpelukan. Jadi harapanku sekarang usai Exco PSSI buat pernyataan luar biasa ini. Elkan Bagot siap tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026-kah? Ini berita selengkapnya. PSSI memberikan kabar baik mengenai hubungan antara pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dengan bek Elkan Bagot seperti yang diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Menurut Arya Sinulinga, tidak ada masalah atau perpecahan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Saya rasa hubungan mereka oke-oke saja ya, ujar Arya Sinulinga. Ini hanya soal pilihan pelatih di mana pemain cocok bermain, tambahnya. Jadi Elkan tersedia dan setelah itu terserah keputusan pelatih. Pelatih yang menentukan apakah Elkan dibutuhkan atau tidak, lanjut Arya. Saya yakin sekarang semua pemain ingin bermain di putaran ketiga, tutup Arya. Pernyataan Arya Sinulinga menggarisbawahi bahwa situasi antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot adalah dalam kondisi harmonis dan profesional. Dengan keputusan akhir tergantung pada strategi dan kebutuhan tim yang ditentukan oleh pelatih. Jelas ini didikan luar biasa Shin Tae-yong, pelatih timnas U16 Nova Arianto, sikat dan bungkam pemain titipan gak jelas demi Indonesia berjaya. Sampai keluarkan statement sangat keras dan tegas begini. Semuanya auto takjub melihatnya. Nova Arianto, pelatih timnas U16 Indonesia, dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak merespons isu seputar pemain titipan yang beredar belakangan ini. Isu tersebut kemungkinan berkaitan dengan Fardan Ari Setiawan yang merupakan putra dari Eko Setiawan dan bermain untuk Farmel Eastfield Football Academy. Nova Arianto saat ini ingin sepenuhnya fokus pada 23 pemain yang telah dipilihnya untuk timnas U16 Indonesia. Saya tidak perlu membahas pemain di luar 23 nama sekarang, tegas Nova Arianto pada Rabu dalam kurung 19 Juni 2024. Saya lebih baik fokus dengan pemain-pemain yang ada saat ini. Selain Fardan, Nova Arianto juga memutuskan untuk mencoret Diego Sinathrya, putra dari Darius Sinathrya dari skuad timnas U16. Setelah mengetahui bahwa putranya dicoret, Darius Sinathrya menunjukkan sikap yang lapang dada dalam menerima keputusan Nova Arianto. Melalui akun Instagramnya, Darius menulis, "Ini bukan akhir dek." Pernyataan dari Nova Arianto dan reaksi dari Darius Sinathrya mencerminkan dinamika yang terjadi dalam seleksi pemain untuk timnas U16 Indonesia, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam proses pembinaan pemain muda untuk masa depan sepak bola Indonesia. Yalah, kasihan banget lihat Malaysia sekarang. Pelatih Malaysia Kim Pen-gon sampai kayak lemas ngomong gini usai Malaysia tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia. Malah mau fokus ke turnamen abal-abal sampah kesukaan Bung Towel. Loh, kok bisa? Ini penjelasannya. Kim Pen-gon, pelatih asal Korea Selatan, menegaskan fokusnya pada tantangan mendatang yang dihadapi oleh timnas Malaysia. Dalam pernyataannya yang dikutip dari media Malaysia Makan Bola, Kim menyebutkan bahwa tantangan selanjutnya adalah ASEAN Cup 2024 yang akan berlangsung pada bulan November ini. Kini gambaran besarnya masih ada peluang dalam kurung lolos Piala Asia 2027 yang dimulai Maret tahun depan. Ini adalah tantangan besar, ujar Kim Pen-gon, menyoroti pentingnya persiapan tim untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi.
Kim menganggap Piala AFF sebagai langkah penting dalam persiapan tim untuk mencapai target lebih besar. Suporter akan bangga dan nama negara pun semakin dikenal tambahnya dengan keyakinan. Pelatih berpengalaman ini juga meminta dukungan penuh dari masyarakat Malaysia untuk membawa prestasi yang lebih baik di masa depan. Jadi kami membutuhkan energi dari seluruh pemain dan dukungan yang lebih baik, tegas Kim. Pernyataan Kim Pen-gon mencerminkan tekadnya untuk membangun timnas Malaysia menjadi lebih kompetitif dan meraih prestasi yang membanggakan serta mengajak semua pihak untuk bersatu demi mencapai tujuan tersebut. Hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Indonesia satu grup dengan Korea Selatan, Australia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan saudara kita Palestina jadi prediksi saya. Ini penjelasan detailnya. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi panggung bagi persaingan sengit antara tim-tim tersebut. Dan timnas Indonesia akan diuji oleh berbagai gaya permainan dan kualitas dari masing-masing lawan. Dengan persiapan yang matang dan semangat yang tinggi, harapannya adalah bahwa timnas Indonesia akan dapat bersaing dengan baik dan meraih hasil yang membanggakan dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Kita bedah satu-satu calon lawan timnas Indonesia jika prediksi saya terwujud. Yang pertama, Korea Selatan. Negara asal Shin Tae-yong ini dikenal sebagai kekuatan sepak bola Asia, memiliki sejarah panjang dalam olahraga ini. Mereka telah tampil di 9 Piala Dunia FIFA dan meraih peringkat keempat pada tahun 2002. Timnas Korea Selatan yang dikenal sebagai Taguk Warriors diperkuat oleh pemain-pemain berbakat dari liga domestik serta liga-liga top Eropa. Mereka dipandang sebagai salah satu favorit dalam kualifikasi ini. Yang kedua adalah timnas Australia. Australia telah menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Asia setelah bergabung dengan Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC pada tahun 2006. Timnas Australia yang dikenal sebagai Soccer Oz telah memperoleh banyak kesuksesan, termasuk menjadi juara Piala Asia AFC pada tahun 2015. Mereka memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bermain di liga-liga top Eropa dan di liga domestik Australia. Yang ketiga adalah Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab telah menjadi kekuatan yang stabil dalam sepak bola Asia. Timnas UEA telah tampil di beberapa Piala Asia AFC dan memiliki sejumlah prestasi dalam kompetisi regional. Mereka memiliki gaya permainan yang menekankan pada teknik dan kecepatan. Meskipun tidak sekuat Korea Selatan atau Australia, mereka tetap menjadi ancaman yang serius dalam kualifikasi ini. Yang keempat ada Bahrain. Bahrain adalah tim yang cukup diperhitungkan di kawasan Asia Barat. Mereka telah tampil di beberapa edisi Piala Asia AFC dan memiliki sejumlah pemain berbakat dalam skuad mereka. Bahrain dikenal karena kekuatan fisik mereka dan kemampuan dalam bola-bola mati. Mereka mungkin bukan tim papan atas, tetapi mereka mampu memberikan perlawanan yang sulit bagi lawan-lawannya. Yang kelima adalah Palestina. Timnas Palestina telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir meskipun tantangan-tantangan yang mereka hadapi termasuk batasan infrastruktur olahraga di wilayah mereka. Mereka memiliki semangat juang yang tinggi dan seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang di wilayah tersebut. Palestina mungkin menjadi underdog dalam kualifikasi ini, tetapi mereka pasti akan berjuang dengan gigih untuk mewakili bangsa mereka. Yap, semoga semua sesuai prediksi ya guys.
Pernyataan jujur dan hebat Erick Thohir usai hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 tanggal 27 Juni 2024 nanti sudah saya tunggu. Begini kira-kira nanti reaksinya. Pasca pengundian lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan pernyataan luar biasa yang membanggakan. Bertemu dengan media di kantor PSSI, Thohir mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi timnas Indonesia dalam menghadapi Korea Selatan, Australia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Palestina. Kami menyambut tantangan ini dengan antusiasme yang tinggi. Pertandingan melawan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Australia, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Palestina akan menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan sejati mereka di panggung internasional, kata Erick Thohir dengan penuh keyakinan. Thohir menegaskan bahwa persiapan timnas Indonesia akan ditingkatkan secara signifikan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh ini. Kami akan memastikan bahwa timnas Indonesia siap secara fisik, taktis, dan mental untuk menghadapi setiap pertandingan dengan kepercayaan diri dan semangat juang yang tinggi, tambahnya. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu mendukung timnas Indonesia dalam setiap langkah mereka menuju impian kita bersama, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Dengan dukungan kita semua, saya yakin timnas Indonesia dapat mencapai hasil yang membanggakan dan mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional, ujar Thohir dengan penuh semangat. Pernyataan luar biasa dari Ketua Umum PSSI ini mencerminkan tekad dan komitmen yang kuat dari pihak Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mendorong prestasi dan kemajuan sepak bola tanah air. Semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia yang siap menghadapi perjalanan menantang ini dengan semangat juang yang tak kenal lelah. Begitu nanti pernyataan Pak Ketum PSSI Erick Thohir. Semoga prediksi saya benar ya guys.